Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya. Sebelumnya terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya bisa hadir dalam konseling kita hari ini. Ini adalah pertemuan kedua kita ya teman-teman. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait peraturan dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke tahapan yang lebih mendalam lagi, ke tahapan inti. Jadi nanti di sini teman-teman mulai menceritakan dari permasalahan kalian, begitu ya. Jadi masih ingat kan tema kita apa untuk konseling kelompok ini? Tidak. Oke, jadi tema kita tentang kepercayaan diri ya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian, begitu ya. Oke, baik, langsung saja. Ini mulai dari siapa dulu ingin bercerita? Oke, silakan Mbak Karin. Kalau saya itu gak percaya diri buat ketemu sama orang baru sih, kayak bingung gitu loh harus ngapain. Jadi kalau ketemu orang baru itu ya apa takut nggak sesuai sama kita gitu loh Bu, reaksinya gitu. Oke, berarti Mbak Karin ini merasa nggak percaya diri kalau ketemu orang baru. Iya, Nanti takutnya nggak sesuai dengan ekspektasinya Mbak Karin ya. Iya betul. Oke, kalau Mbak Diva sendiri gimana? Kalau saya sih ini Bu, kurang percaya dirinya waktu mau maju buat MC gitu Bu. Oke, waktu maju buat MC ini Mbak Diva mengikuti organisasi atau bagaimana ini? Iya di organisasi. Di organisasi ya. Oke, kalau Mbak Fitri? Oh, saya nggak percaya dirinya waktu ini sebelum kayak waktu lagi breakout, lagi berjerawat itu nggak percaya diri. Oke, berarti Mbak Fitri merasa nggak percaya diri kalau misalkan kondisi mukanya tuh lagi bermasalah begitu ya. Itu nggak percaya dirinya di semua orang ataupun hanya di orang tertentu aja nih. Misalkan kalau di teman sekelas mungkin masih biasa-biasa aja, kalau di tempat umum atau gimana? Di semua orang. Semua orang ya. Oke, kalau Mbak Dia? Kalau saya sih nggak punya dirinya sama lingkungan baru ya, kayak baru beradaptasi gitu untuk ketemu orang baru itu rasanya kayak nggak berani buat ngomong kayak gitu. Oke, berarti ini hampir sama kayak seperti Mbak Karin ya. Oke, teman-teman, di sini kan kalian ada berbagai macam masalah nih. Kira-kira siapa nih dari permasalahan kalian yang mau dibahas terlebih dahulu, yang sekiranya permasalahan ini sudah mengganggu keseharian kalian begitu? Kalau menurut saya sih Mbak Diva sih Bu, soalnya kan kita juga bisa belajar gitu loh Bu, kan kita juga nanti itu kayak bersosialisasi sama orang, awalinnya itu kayak gimana gitu sih menurut saya jadi Mbak Diva. Oke, kalau Mbak Dia? Kalau menurut saya sih Mbak Fitri ya, karena kan apa ya, permasalahan umum biasanya kan cewek-cewek juga kadang-kadang itu lagi-lagi masa-masa breakout gitu ya, jadi nggak pede buat keseharian itu juga bisa. Oh gitu, Mbak Dia setuju kalau permasalahan Mbak Fitri yang dibahas. Kalau Mbak Diva sendiri gimana? Kalau saya sih, saya pengen permasalahan saya sih. Soalnya oke. apa ya, deket-deket ini mau ada MC juga. Oke, gitu ya. Kalau Mbak Fitri? Kalau saya sih Mbak Diva ya, Bu, karena sekalian kita belajar buat jadi MC gitu loh, buat perkembangan baru. Oke, nah teman-teman, Mbak Dia, ini kan teman-teman banyak yang memilih Mbak Diva nih. Kira-kira boleh apa enggak nih kalau misalkan kita tetap membahas permasalahan Mbak Diva terlebih dahulu? Soalnya Mbak Diva juga mengatakan kalau juga ingin lebih dibahas lagi nih permasalahannya begitu. Boleh sih, bukan katanya Mbak Diva urgent juga sih sama aku. Oke, baik, boleh, tidak ada keterpaksaan ya? Iya. Oke, berarti untuk Mbak Diva bersedia kalau memang kiranya di... Oke, kalau begitu silakan boleh diceritakan detail ceritanya bagaimana? Jadi itu saya tuh dari SMP ya Bu ya. Dari SMP tuh udah kayak disuruh maju MC gitu Bu. Kan dulu kan saya mondok. Terus saya SMA sampai kuliah ini saya juga ikut organisasi kan Bu. Nah saya itu baru seminggu kemarin itu dipilih Bu buat jadi MC. Tapi ya sebenarnya saya apa ya ready aja gitu loh Bu. Tapi waktu udah nih
siapin kan kalau MC kan biasanya kan nggak apa-apa bawa kayak lembaran gitu kan Bu. Nah udah bawa, udah latihan juga. Dan MC-nya itu juga ada partnernya gitu loh Bu. Tapi waktu udah mau maju nih di depan orang-orang itu ngerasa kayak aduh aku ngomongnya ini gimana ya. Akhirnya dari rasa takut itu ngomongnya tuh kayak belibet gitu loh Bu. Kadang typo gitu. Oke, baik. Selama Mbak Diva mengalami menjadi MC tadi, itu ada pernah tak pengalaman kayak kesalahan gitu? Pernah Bu, sering. Oh sering. Iya. Oke, itu sudah berapa lama nih Mbak Diva kayak ngerasa takut kalau dipilih jadi sebagai MC gitu? Kalau takutnya sih ini Bu, waktu kuliah ini sih Bu. Soalnya kan kalau SMP SMA kan ya lingkupnya cuma itu aja gitu kan. Kalau kuliah kan ya ada dosen, ada yang lain-lain gitu kan Bu. Jadi ngedek gitu. Oke, berarti rasa takutnya ini muncul ketika waktu sejak kuliah nih. Iya. Itu di awal periode organisasi atau hanya pertengahan atau bagaimana? Di pertengahan Bu. Di pertengahan Iya. periode ya, Iya. maksudnya di pertengahan acara gitu ya. Iya. Oke, dari menurut teman-teman nih, ada nggak sih yang punya pengalaman hal yang sama dari Mbak Diva ini tadi? Mungkin dari Mbak Diva lebih dahulu. Kalau saya sih nggak ada ya. Nggak Nggak ada. pernah ikut organisasi atau kegiatan. Oke, belum pernah ya berarti. Kalau Mbak Karin sendiri? Kalau saya sih sama sih Bu, kalau buat jadi MC itu gak pernah, tapi kalau buat ikut organisasi pernah. Jadi belum pernah juga ya. Oke, kalau Mbak Fitri? Belum pernah, karena saya nggak ikut organisasi apapun, walaupun itu cuma di desa, itu pun nggak pernah jadi MC. Oke, berarti teman-teman ini masih belum ada pengalaman ya untuk menjadi MC. Kebanyakan cuma hanya mengikuti organisasi saja begitu ya. Oke, Mbak Diva. Tadi kan Mbak Diva mengatakan kalau ini tuh munculnya pertengahan kuliah ya, maksudnya pertengahan periode. Ini rasa ketakutannya semakin berkembang, maksudnya berkembangnya itu semakin meningkat atau agak reda atau menurun atau bagaimana? Semakin meningkat. Soalnya saya udah lama kan Bu kayak nggak dipilih jadi MC lagi gara-gara saya nggak mau gitu. Jadi nanti bulan depan sih Bu, bulan depan mau jadi MC lagi. Oke, berarti ini perasaan takutnya Mbak Diva itu semakin meningkat ya. Iya. Di saat Mbak Diva merasakan ketakutannya meningkat itu tadi, apa sih yang dilakukan Mbak Diva untuk mengatasi rasa ketakutannya tadi? Biasanya sih ini Bu, kan ada temen ya Bu di organisasi kan. Biasanya tuh disemangatin sih Bu, kayak ayo Div, gak apa-apa, kamu tuh pasti bisa kok. Nah dengan semangat dari temen itu tadi saya tuh merasa kayak iya aku pasti bisa tapi masih kayak takut gitu loh Bu. Kadang tuh kertas gitu gini-gini kan Bu, kalau takut gitu. Oke, berarti bisa Mbak Diva merasa takut itu tadi, Mbak Diva ini ya biasanya itu dengan ini apa? Bermain kertasnya, Iya. kertasnya itu di wall gitu Iya. ya, biar mengurangi rasa Iya. ketakutannya itu tadi. Berarti ini temennya Mbak Diva ini tahu ya kalau misalkan Mbak Diva itu mengalami rasa takut kalau mau ada acara menjadi MC gitu ya. Terus juga temennya sempat ngasih semangat biar Mbak Diva nggak deg-degan gitu ya. Kalau permasalahan ini di sekitar orang tua tahu nggak? Nggak tahu sih Bu. Orang tua nggak tahu kalau saya pernah jadi MC atau maju itu nggak pernah cerita. Oke, berarti Mbak Diva belum pernah bercerita ke orang tua, Iya. jadi hanya temennya aja. Iya. Oke, lalu sampai saat ini nih untuk mengatasi rasa ketakutannya Mbak Diva sudah melakukan usaha apa sih? Biasanya tuh kalau MC gitu ya Bu ya, kan udah nyiapin kan kata-katanya gitu kan, itu saya pelajari lagi. Terus nanti kalau mau memulai gitu, biasanya saya kayak
meyakinkan diri aja, apa nanti lancar kok, pasti bisa ngomongin gak belibet gitu. Nah, dengan Mbak Diva sudah menyiapkan semua itu, Mbak Diva merasa itu ini enggak, maksudnya berhasil enggak kira-kira? Sedikit berkurang sih Bu rasa takutnya. Iya. Oke, nah teman-teman, tadi Mbak Diva kan sudah mengatakan kalau sudah mencoba, usaha yang dilakukan Mbak Diva itu mencoba buat mempersiapkan nih sebelum acara dimulai. Kira-kira nih, mungkin ada saran atau pendapat dari teman-teman buat Mbak Diva? Mungkin dari Mbak Fitri terlebih dahulu nih, apa? Ini sih mungkin kayak latihan kayak nangon diri gitu loh Bu, kayak pernafasan Oke, gitu, relaksasi ya. biar nggak terlalu tegang gitu. Oke, kalau Mbak Dia? Kalau dari saya sih kayak apa ya, coba buat ya sama sih kayak Mbak Vivi nenangin diri, biar apa ya, kayak kita tuh ngilangin pikiran negatif kalau kita tuh bisa gitu, atau mungkin rehat sejenak gitu. Oke, kalau Mbak Karin? Nah, kalau saya sih pastinya sama sih Bu, buat nenangin diri dulu, habis itu nanti lanjut belajar. Bisa Mbak Diva itu nyoba buat kayak bicara depan cermin gitu loh Bu. Oke. Nah, kan katanya Mbak Diva tadi teks MC-nya itu udah ada ya. Nah, nanti itu bisa belajar di depan cermin, terus kemudian belajar di depan temannya yang mensupport Mbak Diva tadi. Nanti biar kalau ada salah itu bisa dikoreksi. Nanti kalau sudah jadi MC-nya, Mbak Diva itu tetap kayak udah ada prepare gitu loh Bu. Oke, baik. Nah, Mbak Diva tadi kan teman-teman sudah ada yang ngasih saran dan pendapat nih. Kira-kira dari pendapat atau saran teman-teman ada nggak yang menurut Mbak Diva itu relate gitu, atau yang belum Mbak Diva usahakan gitu? Sebelumnya saya belum pernah ini sih Bu, kayak relaksasi dulu gitu, belum pernah sih Bu. Oke, berarti mungkin kedepannya nanti Mbak Diva bisa mencoba buat dari saran dan pendapat teman-teman tadi bisa Mbak Diva coba juga begitu ya. Oke, Mbak Diva sudah bercerita banyak nih kepada saya. Jadi bisa saya simpulkan di sini Mbak Diva ini mengalami tidak kepercayaan diri ketika menjadi MC di organisasi. Terjadinya tuh Mbak Diva merasakan rasa ketakutannya ini dimulai dari pertengahan periode organisasinya ya. Tadi Mbak Diva juga sudah berusaha buat usaha Mbak Diva sudah lakukan, berusaha menenangkan diri, lalu tadi memainkan kertas ya kalau dirasa ketakutannya muncul begitu ya. Lalu teman-temannya juga support Mbak Diva dari lingkungan pertemanan. Kalau dari orang tua, Mbak Diva masih belum pernah bercerita ke orang tua begitu ya. Dari cerita Mbak Diva tadi ya, yang sudah Mbak Diva ceritakan kepada saya, apa sih keinginan tujuannya Mbak Diva itu untuk menjadi hal yang lebih positif lagi gitu? Saya pengen ini ya Bu, kalau ya saya kan udah nyiapin ya Bu ya, dari malamnya sebelum jadi MC. Nah saya tuh pengen usaha yang udah saya lakukan dari menyiapkan itu tadi tuh nggak sia-sia gitu loh Bu, dengan cara ngomong saya itu yang nggak belibet gitu, yang nggak terlalu takut gitu. Oke, berarti Mbak Diva pengennya usaha yang Mbak Diva lakukan misalkan di awal acara itu sudah dipersiapkan itu nggak sia-sia, hasilnya itu bagus, nggak belibet. Nah itu dengan cara yang bagaimana nih? Mungkin seperti yang tadi diomongin sama teman-teman, kan biasanya kalau merasa deg-degan kan ini ya Bu, main kertas itu tadi kan. Ya. Nah, itu bisa, mungkin saya bisa mengurangi hal itu dan mengubahnya kayak relaksasi dulu gitu. Oke, berarti Mbak Diva ingin mengubahnya itu dari yang memainkan kertas menjadi relaksasi terlebih dahulu gitu ya. Sebelum acara Mbak Diva menenangkan diri terlebih dahulu gitu. Oke, baik Mbak Diva. Dari permasalahan Mbak Diva tadi, di sini saya akan memperkenalkan salah satu teknik untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Diva alami. Jadi di sini ada teknik namanya assertive training. Jadi assertive training ini
mengajarkan Mbak Diva untuk menggunakan bahasa yang lebih baik agar lebih percaya diri lagi, begitu ya. Untuk cara kerjanya begini. Yang pertama, Mbak Diva itu bisa mencoba mencari kosakata yang gampang, yang mudah diucapkan. Biasanya itu kan ada ya istilah-istilah yang membuat kita tuh kesulitan untuk mengucapkan kosakata tersebut, begitu. Lalu yang kedua, Mbak Diva latihan dari kosakata tersebut. Mbak Diva latihan sendiri dulu, belajar sendiri dulu. Dirasa kalau sudah memang lebih meningkat, lebih percaya diri, dicoba lagi ke temannya, begitu. Apakah Mbak Diva setuju dengan teknik assertive training? Setuju Bu. Oke, setuju ya. Oke, kalau dari teman-teman gimana? Menurut teman-teman ini cocok nggak tekniknya untuk membantu permasalahan Mbak Diva? Iya Bu, kayaknya cocok Bu. Iya. Oke, cocok ya. Mungkin bisa dijelaskan nih alasannya apa? Dari Mbak Karin? Soalnya kan ibu tadi bilang kalau assertive training itu mengajarkan kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan itu kan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu loh Bu. Oke. Kalau Mbak Dia? Sama sih Bu ya, karena kan ya mau ngelatih ngomongnya Mbak Diva tadi, jadi membantu sih. Oke, kalau Mbak Fitri sendiri? Sama kayak teman-teman, jadi biar Mbak Diva lebih pede gitu. Oke, jadi Mbak Diva sudah setuju ya, sudah sepakat? Iya. Oke, kalau begitu silakan nih, boleh sedikit dicontohkan. Tadi kan Mbak Diva mengatakan kalau usahanya kan ingin sebelum persiapan MC relaksasi terlebih dahulu. Boleh dicontohkan ke teman-teman biar teman-teman juga tahu nih. Kalau relaksasi mungkin tarik nafas dulu ya Bu ya. Oke. Tarik nafas dalam-dalam, terus dihembuskan perlahan, terus bisa dengan memainkan jari-jari gini kan Bu. Oke, biar merilekskan ya. Ya relax. Terus nanti kalau udah dirasa relax, baru memulai acaranya. Mungkin bisa dengan menyapa audiens dulu, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Wulandari. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Gitu. Oke, baik. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke, kalau begitu ini nanti Mbak Diva coba dulu ya latihannya, dicoba lagi. Teman-teman, di sini saya akan memberikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini bukan hanya untuk Mbak Diva saja, tetapi kalian semua juga ikut terlibat juga. Jadi nanti sudah yang saya jelaskan tadi ya caranya bagaimana kerjanya sudah paham? Iya Bu, paham. Oke, berarti jangan lupa ya untuk pekerjaan rumahnya nanti kita akan evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya ya teman-teman, begitu? Iya Bu. Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, untuk menulis kosakatanya itu dicatat atau kayak kita belajar spontan gitu Bu? Dicatat aja Mbak Karin biar lebih apa ya, biar ingat gitu loh, gitu aja. Ya Bu, baik, terima kasih. Yang lain? Itu buat pertemuan berikutnya perlu dipraktekkan satu persatu tak Bu? Apa buat kita sendiri aja? Itu nanti kita lihat dulu ya waktunya, apakah memungkinkan. Kalau memang memungkinkan juga boleh kita praktekkan bersama biar Mbak Diva juga ada mungkin bisa ada gambaran dari teman-teman gitu ya. Ada yang lain? Sudah? Oke, baik. Kalau begitu terima kasih untuk hari ini, cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah aktif dalam konseling kita hari ini. Mbak Diva juga sangat semangat sekali ya tadi. Dan semoga nanti dari teknik ini bisa membantu Mbak Diva untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.